Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas nasib bayi dan anak-anak yang telah meninggal kelak di akhirat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Anak adalah karunia besar yang Allah berikan kepada para orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Perihal kematian tetap menjadi rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana kematian akan tiba. Kematian juga tidak mengenal umur. Bahkan kematian seringkali menimpa pada anak balita ataupun bayi. Sahabat Pena Pencari Hikmah, banyak orang bertanya-tanya soal kedudukan anak-anak kecil yang meninggal dunia. Apabila bayi atau anak-anak kecil meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya? Rasulullah SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu kelompok arwah anak-anak orang yang tidak beriman. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa peduli pada ibu dan bapak mereka. Kelompok kedua, yaitu kelompok anak-anak orang yang soleh, termasuk yang keguguran. Mereka akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah. Di gunung tersebut terdapat pohon-pohon tuba, dan anak-anak itu dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus. Mereka selalu berdoa kepada Allah agar dapat berpegangan tangan dengan ibu dan bapaknya, karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Di surga terdapat sepohon pokok, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Apabila tiba waktu semua orang mulai ditempatkan di dalam surga dan neraka, anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga, dan apabila diminta oleh malaikat untuk masuk ke surga, mereka menjawab, "Kami tidak akan masuk ke surga selagi tidak bertemu dengan arwah ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka." Bila malaikat memberitahu anak-anak tersebut bahwa ibu dan bapak mereka berada di neraka, mereka terus menangis. "Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan bapak kami untuk kami masuk ke dalam surga Allah." Mereka terus menangis hingga turun rahmat Allah yang memerintahkan malaikat untuk mengambil ibu dan bapak mereka yang sedang berada di dalam neraka. Dengan syafaat yang diberikan olehnya, lalu dibawa masuk ibu dan bapak bersama-sama anak mereka ke dalam surga. Setelah ibu dan bapak anak-anak ini dikeluarkan dari neraka, mereka akan memegang tangan ibu dan bapak mereka dan bergayutan dengan penuh kegirangan menuju ke surga Allah. Semoga semua mereka yang pernah merasakan kehilangan dan sedang melalui cobaan berat ini mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak dan sabar ketika melaluinya di dunia. Amin Allahumma amin. Sahabat Pena Pencari Hikmah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebuah peristiwa berpisahnya ruh dan jasad. Kedatangannya begitu mengejutkan serta tak memandang sosok dan usia. Kapanpun ajal mereka datang, tak ada yang bisa mengundurnya sedetik pun. Begitupun tatkala ajal mereka belum saatnya, tak ada yang bisa memajukan walau sesaat. Sebagaimana diketahui bersama, ada 4 kewajiban utama orang hidup terhadap orang yang telah meninggal: memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Pertanyaannya, bagaimana jika yang meninggal adalah janin? Baik meninggalnya sebelum lahir, setelah lahir, atau sesaat setelah lahir, apa saja kewajiban orang hidup terhadapnya? Lantas bagaimana pula jika yang meninggal dunia adalah ibu sang janin? Apakah janinnya boleh dikeluarkan? Apakah jenazah ibunya bisa langsung dikebumikan atau menunggu sang janin turut meninggal? Bolehkah ada tindakan yang mempercepat kematian sang janin? Sesungguhnya masalah ini telah menjadi sorotan para ulama fikih
khususnya para ulama Syafi'iyah. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Dan harus dibungkus, maksudnya ditutup dengan kain serta wajib dikubur mayat janin yang lahir keguguran, sama halnya dengan mayat anak kecil kafir yang mengucap 2 kalimat syahadat. Namun mayat janin keguguran dan anak kecil kafir itu tidak wajib dimandikan. Hanya saja boleh jika mau dimandikan. Dikecualikan dari janin yang keguguran adalah gumpalan darah atau gumpalan daging atau calon janin yang keguguran. Maka keduanya sunnah dikuburkan tanpa harus dibungkus. Namun, bila janin yang keguguran itu telah berusia 4 bulan, maka ia wajib dimandikan, dikafani, dan dikebumikan. Berbeda halnya jika setelah keluar sang janin bergerak atau bersuara, maka ia wajib disalatkan, selain dimandikan, dikafani, dan dikebumikan. Dalam kitab yang sama Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan perihal wanita yang meninggal dalam keadaan mengandung. Tidaklah dikebumikan jenazah wanita yang di dalam perutnya masih ada janin, sampai janin itu benar-benar meninggal. Bahkan wajib membedah perutnya dan menggali kuburannya jika telah dikuburkan. Tatkala sang janin dalam perutnya diharapkan bisa hidup menurut pendapat para bidan ahli, karena telah berusia 6 bulan atau lebih. Namun jika sang janin tidak diharapkan bisa hidup, maka haram membedahnya, sehingga tunggulah proses penguburannya sampai si janin benar-benar meninggal. Dari petikan tentang janin keguguran dan wanita hamil yang meninggal tersebut, dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Janin yang keguguran dan masih berupa gumpalan darah dan gumpalan daging, sunnah dikuburkan, tidak wajib dibungkus, tidak wajib dimandikan, dan tidak wajib disolatkan. Jika sang janin yang keguguran sebelumnya tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat ada tanda-tanda kehidupan, tidak pula tampak rupa dan kesempurnaan fisiknya, maka ia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan, namun sunnah dibungkus dengan kain dan wajib dikuburkan. Jika sang janin yang keguguran tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat tanda-tanda hidup, namun tampak rupa dan kesempurnaan fisiknya, terlebih usianya di atas 4 bulan, maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, namun tidak wajib disolatkan. Jika janin yang keguguran sebelumnya terlihat hidup, tampak pula tanda-tanda kehidupannya, seperti menangis, bergerak, menjerit, menggigil, dan sebagainya. Sesaat setelah dilahirkan, maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, layaknya orang dewasa, walaupun saat keguguran usianya masih di bawah 4 bulan, sebagaimana yang diungkap oleh Syekh Nawawi dalam Nihaya Az-Zaid. Wajib hukumnya membedah perut jenazah wanita yang di dalamnya ada janin, dengan catatan sang janin diharapkan bisa hidup berdasarkan hasil pemeriksaan bidan, dokter, atau petugas medis lain, terlebih usia kehamilan telah mencapai 6 bulan atau lebih. Jika janin yang ada dalam rahim sang ibu tidak diharapkan bisa hidup, maka haram membedahnya. Tunggulah sampai ia benar-benar meninggal, sementara penguburan jenazah ibunya ditangguhkan. Walau sang janin tidak dikeluarkan dari perut ibunya karena tidak memungkinkan untuk hidup, tetapi kematiannya tidak boleh dipercepat seperti perut ibunya dibebani benda tertentu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.